mendapat terapi obat seperti itu. Nah, orangnya punya siklus normal yang dia juga bisa bekerja dengan produktif begitu. Tentu dia harus dipantau terus gitu oleh psikiater sampai di eh, diagnosa baru bahwa dia sudah bisa lebih adaptif begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak. Ya. Ini ada lagi, Bu. Apa? Mohon pencerahan Bunda Usfur, tips dan trik bagaimana tetap produktif di dunia kerja, walaupun Walaupun lingkungan tidak mendukung. betul. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita harus memberlakukan hukum filter, gitu ya. Ini baru saja saya mendapat klien begitu, dia kerja di sebuah perusahaan telekomunikasi begitu ya. Lalu dia pernah memiliki eh, hubungan akrab begitu, berpacaran dengan salah satu karyawan, sama-sama apa ya, manajer beda divisi begitu. Bahkan persaingan kalau kita sebutkan. Jadi mereka bersaing tapi mereka pernah memiliki hubungan begitu ya. Lalu di tempat kerja juga persaingannya ketat, banyak yang mengincar posisi tempat dia eh, saat ini begitu ya di divisi pemasaran kebetulan, sehingga bagaimana orang itu bisa tetap bekerja dengan produktif. Dia ke tempat saya karena dia mengalami psikosomatis dan dia insomnia, dia tidak bisa tidur begitu ya, sehingga pagi mengganggu kerjanya, menjadi kurang semangat karena malamnya susah tidur begitu ya. Nah, kalau sudah intens mengalami gangguan itu lebih dari 1 minggu, ini sudah boleh menghubungi tenaga profesional. Misalnya yang klien saya tadi akhirnya ketemu dengan saya terapi begitu, kemudian dapat report setelah 3 sesi dia sudah kembali bisa normal. Dia sudah bisa tidur malam hari sehingga dia merasa paginya lebih semangat. Untuk lingkungan kerja yang tidak mendukungnya banyak faktor ya, Ibu ya. Ada yang faktor tempat kerjanya yang tidak kondusif misalnya, entah ruangannya, entah lingkungan di sekitar perusahaannya misalnya, atau yang tidak mendukung ini teman-teman kerja. Nah, ini yang perlu kita lihat dulu. Tentu kalau misalnya kita mau eh, kita tetap harus memiliki perspektif tadi ya. Kita mengupayakan pertama kita deskripsikan dulu apa sih yang membuat kita misalnya mengganggu pekerjaan, mengganggu konsentrasi kita. Apa lingkungannya atau tempat kerjanya, misalnya lingkungannya yang kotor misalnya, tentu kita akan ada upaya untuk membersihkan lingkungan tersebut atau bekerja sama misalnya mengajak tim lain untuk misalnya boring dengan kondisi ruangan misalnya kita bisa berbenah, bisa menata ulang misalnya. Tapi kalau lingkungan kerja kita yang tidak mendukung dalam artian orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Nah, ini kita fokus lagi, balik lagi apa tupoksi kerja kita, tugas kita itu apa gitu ya. Lalu kita memfilter kalau misalnya mereka teman-teman santai tapi kita punya deadline misalnya seperti itu ya. Kita bisa memfilter itu untuk tidak dulu bergabung dengan teman-teman tadi tapi kita mengerjakan apa yang menjadi deadline kita. Atau kita tidak didukung setiap yang kita lakukan selalu misalnya menurut kita ya tidak orang lain tidak mendukung, tapi perlu dilihat dulu. Mungkin kalau kita bertanya sama diri kita sendiri tentu ya kan saya benar begitu, tapi boleh kita cari support system tadi, misalnya bertanya pada rekan kerja yang cukup nyaman dengan kita dalam satu divisi misalnya. Itu bisa dilakukan. Atau kita punya teman akrab, kita bisa menceritakan, saya sudah melakukan ini, menurutmu bagaimana?
Nah, menurutmu bagaimana itu? Kita perlu mendengar dulu untuk kita saring tadi kalau di gambar siklus tadi yang saya sampaikan. Mungkin begitu? Apakah menjawab? Iya, ya Bu ya. Bu, kalau klien Ibu ya, tadi kan klien Ibu, bagaimana kalau menghadapi, apakah klien Ibu pernah ada yang seorang remaja yang jatuh cinta, terus jatuh cintanya itu tanpa reserve, terus seperti yang ya tadi pagi diberitakan ada anak remaja di Pangkal Pinang atau Tanjung Pinang karena diputus pacarnya mau bunuh diri, gitu itu kira-kira pernah nggak ada klien seperti Ibu? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kadangkala pacarnya mendoktrin, Iya. mendoktrin tentang sesuatu, pokoknya dia kadangkala ada orang yang pacarnya belum bekerja, tapi orang tuanya mengendakin jangan deh kalau punya pacar jangan yang belum bekerja. Tapi nekat Iya. aja dia ngomong, "Kan belum bekerja masih nganggur kan sekarang, besok bisa kerja," gitu loh. Nggak Iya. punya apa-apa kan sekarang, kayak seperti orang tua dulu dan lain sebagainya. Itu Betul, silakan, Bapak. Mbak. Jadi sekarang memang lingkungan hubungan interpersonal juga semakin kompleks ya, Pak ya. Jadi ada kebetulan klien begitu dia memiliki hubungan, dia janda kebetulan gitu ya, janda punya anak satu, lalu punya pacarnya ini ternyata sudah menikah begitu, sudah menikah dan riwayatnya si laki-laki ini juga eh, dalam pernikahan dengan istri kedua. Berarti kan dia sudah punya track record, dia sudah pernah divorce sebelumnya. Oh, Begitu. jandanya itu ya, Bu ya? Gimana, Pak? Yang jandanya itu? Bukan. Si ibu ini janda karena berpisah dengan Hah? suaminya karena tidak cocok atau apa gitu. Lalu dia ketemu dengan laki-laki yang menikah, tapi Oh, itu pernikahan kedua. Berarti dia calon kalau oh, misalnya menikah calon istri ketiga begitu, Pak. oh ya, ya. Ya, Kalau di jadi madu ya, Bu ya? Mm-mm. ya, seperti itu. Ya. Lalu dalam perjalanan ini dimanfaatkan. Jadi si perempuan ini karena dia janda ingin sekali punya terobsesi lah begitu ya. Akhirnya cinta buta, Pak. Jadi sampai dipinjami uang begitu, dibelikan sepeda motor begitu ya dengan oleh si perempuan ini untuk laki-laki ini. Tapi kemudian laki-laki ini tiba-tiba berubah sikap, Pak. Jadi diajak menikah itu tidak berkenan begitu karena alasannya masih punya istri, masih belum berpisah dengan istrinya begitu, istri yang kedua tadi. Nah, Iya. kemudian itu tapi mereka si perempuan ini perlu bekerja kan karena untuk menghidupi anaknya begitu. Nah, ini mengganggu konsentrasi si perempuan ini sampai stres, sampai depresi, begitu. Bahkan 2 minggu begitu ya, dia merasa sudah ada halusinasi, dia mendengar dengingan di telinga seperti itu, sehingga dia ke psikiater minta obat penenang supaya dia bisa bekerja. Tapi tadi itu pencetusnya adalah si laki-laki. Lalu dia ke psikolog kan, ketemu dengan saya. Nah, itu kita buka layer per layer. Misalnya tujuan saya untuk memberdayakan si klien ini agar dia, wah, anak mama, maaf, oke. Kita buka layernya bahwa dia itu cukup berharga gitu ya. Jadi ketika dia tidak mau dinikahi oleh laki-laki ini, ya saya mau membawa dia untuk bisa melihat apa yang bisa positif ketika misalnya laki-laki ini mau menikahi dia dengan posisi istri kedua Kedua. gitu Pak. Istri kedua dengan track record laki-laki yang sudah pernah menikah, cerai, lalu menikah, memanfaatkan seperti itu. Sehingga lama-lama pelan-pelan begitu ya, dia tetap eh,
dia mulai apa ya saya bilang menyadari bahwa misalnya mulai insight bahwa dia cukup berharga. Jadi saya tidak menyalahkan hubungannya, tapi lebih ke bagaimana dia bisa melihat diri dia sendiri, fokus ke diri sendiri seperti itu, tidak menyalahkan diri sendiri karena sebelumnya dia menyalahkan diri bahwa dia kurang lebih lebih tidak menarik daripada si istri laki-laki yang dia cintai, sehingga kok laki-laki ini memilih istrinya tidak mau menikah dengan saya sementara saya sudah berkorban segala macam. Itu banyak Pak di perusahaan seperti itu. Ya, ya. Yang menjadi si wanitanya, si janda ini kok kepingin menikah, dinikahi walau tahu cowoknya sudah beristri. Ya. Itu kecenderungannya apa? Iya. Nah, itu Pak, kalau saya lihat ya, tentu motifnya akan berbeda ketika kliennya berbeda. Tapi pada klien ini yang saya lihat adalah tuntutan sosial. Ketika dia janda, punya anak, kalau di Aceh gitu ya Pak, suka dilihat sebagai, apalagi dia misalnya bekerja, punya gaji yang besar begitu, status menikah itu mungkin dirasa penting untuk status sosial. Sehingga ketika eh, ada laki-laki yang misalnya mau menikah ya sudah perempuannya akan kalau yang mementingkan status sosial itu Pak desakan dari keluarga misalnya untuk status tersebut dan anaknya yang tidak punya ayah misalnya karena sudah bercerai dengan ayahnya dan tidak ada hubungan lagi misalnya akhirnya status itu yang membuat dia kekeh ingin mendapat pasangan baru. Padahal ketika mau menikah kan alasannya tidak cukup seperti itu ya Pak, daripada menjadi janda kedua kalinya kan saya pikir begitu sehingga saya membantu dia untuk lebih berdaya, untuk menghargai diri sendiri seperti itu. Ya, 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 ya. Oke. Apa seperti itu? Begitu sebaliknya, Bu. Ada yang laki-laki yang model seperti itu enggak, Bu? Sekarang populasi kayaknya kalau kita lihat lebih banyak apa ya Pak? Mungkin kalau tapi saya nggak boleh melakukan justifikasi. Tapi dalam kasus seperti tadi, kalau dari pihak Hmm. laki-laki itu yang terlihat modus ya kan Pak? Oh Modus ya, ya. pemanfaatan gitu. Mungkin kalau secara stigma sosial bahwa laki-laki itu kan apa ya semakin duda semakin keren ya Pak. Ya, ya, ya. Kalau Hmm. stigma sosial sehingga ya dia pede saja begitu dengan nggak masalah dengan misalnya punya istri atau dia pernah punya mantan istri tapi ketika menebar pesona merayu wanita segala macam ya menghalalkan segala cara. Sekarang di Aceh banyak kasus Pak penipuan. Hmm, tujuannya self harm sih Pak. Tujuannya pemerkosaan itu banyak yang menggunakan mobil rental. Oh ya. Heeh. Ya, kalau di Jawa kan sering juga pernah kita dengar-dengar yang misalnya taksi online ya kan Pak. Tapi kalau di Aceh ini taksi online-nya kurang, kalau lebih safe maksudnya karena terbatas ya nggak ada pilihan juga cuma Gojek dan Grab begitu. Tapi kalau udah dengan Gojek dan Grab, rasanya lebih aman untuk perempuan-perempuan yang menjadi klien saya di UPTD PPA dibandingkan yang mobil rental itu Pak yang mudah sekali. Jadi remaja atau mahasiswa misalnya itu atau pengangguran itu bisa ngambil rental mobil lalu merayu wanita begitu misalnya melalui media sosial online ajak bertemu dijemput naik mobil nah itu banyak sekali kasus seperti itu akhirnya menjadi kekerasan seksual. Iya. Bu, kalau begitu mengapa ya remaja-remaja kadang-kala belum kenal hanya ketemu di media aja kok bisa ikut terayu gitu? Kenapa? Gimana Pak?
tadi seperti disampaikan, kenalan-kenalan di media sosial kok kemudian bisa dirayu, terus bisa mengikuti padahal belum pernah tahu. Ya, itu Pak, dampak ini ya Pak ya, dampak media sosial yang cukup ini, terus tadi kalau misalnya bicara tentang terkait dengan kesehatan mental gitu ya, di mana orang mudah dimanipulasi gitu. Jadi kurang adanya filter dari lingkungan dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi misalnya, sehingga ya akhirnya bisa terjadi kasus-kasus seperti tadi. Ya, ya Bu Uswur, berkaitan dengan kesehatan mental. Ini kan peserta seminar PIKTI ini banyak kan yang sudah senior ya. Ya, Bagaimana mengatasi ataupun menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran sehingga tidak tergoncang atau stres dan lain sebagainya. ya, Karena apa kesehatan mental itu ternyata buat orang-orang yang sudah senior itu juga sangat rawan sekali. Adanya banyak kekhawatiran, ketakutan sendirian, ketakutan dan lain sebagainya. Eh, Bagaimana caranya? Sebab dengan adanya banyaknya kekhawatiran dan ketakutan bisa-bisa menjadi yang dalam tanda petik atau orang mengatakan menderita penyakit yang pada dasarnya katanya itu psikosomatis. Nah, bagaimana caranya trik-trik itu supaya betul. apa yang diinginkan yang tidak terjadi itu tidak mengganggu kesehatan mentalnya. Iya, Itu mungkin menanggapi, bukan mungkin ya Pak, pasti ini ya Pak pasti ya. ya. Oke ya, Nah, justru itu yang bagus menanggapi itu Bu. menanggapi diskusi dari Bapak, memang eh, satu hal yang bisa kita lakukan adalah regulasi ya Pak ya. Regulasi ya. Regulasi aktivitas hidup kita sehari-hari itu harus teratur. Misalnya mulai dari bangun pagi itu apa, misalnya kita tersenyum dengan matahari gitu ya Pak ya, lalu kita rencanakan mandi pagi, lalu aktivitas olahraga, rutinitas yang sehat sih Pak, regulasi untuk rutinitas yang sehat, terutama untuk apa ya, Bapak Ibu yang sudah senior, mungkin sudah pensiun begitu, sudah butuh alasan yang kuat untuk melakukan aktivitas rutin ya Pak ya. Beda dengan teman-teman yang produktif yang memang harus bekerja, yang jamnya itu, jam biologisnya itu diatur berdasarkan jam kerja. Tapi bisa dilakukan hal-hal, kita perlu mengupayakan Pak. Sehat mental ini perlu kita upayakan. Mungkin saya balik sedikit ke materi saya tadi, misalnya diawali dengan kita sadari Pak, kita menyadari perasaan apapun yang hinggap di kita, Ya, misalnya. Misalnya dari bangun pagi tadi, apa yang kita rasakan? Apakah saya bangunnya dengan malas-malasan misalnya? ya, Lalu kalau misalnya malas-malasan pagi ini, kita tanya sama diri kita, apa ya yang membuat saya malas? Oh, ternyata saya tadi malam tidurnya jam 1 misalnya. Sampai jam 4 itu baru tidur 3 jam. Wajar nggak kalau kita malas bangun? Wajar, gitu. Sehingga kalau kita menyadari perasaan kita, ternyata itu wajar, begitu. Kalau sudah wajar seperti itu, boleh nggak kalau kita mengambil waktu istirahat lebih lama sedikit? Lalu kita tanya lagi, apa ya aktivitas setelah ini? Oh, ternyata jam makan paginya itu jam 7 misalnya. Oke, masih ada waktu 2 jam. Oke, saya lanjut tidur karena tadi malam tidurnya telat misalnya. Lalu harus rutin melakukan olahraga. Olahraga ini ternyata sangat membantu ya untuk produktivitas endokrin, serotonin, begitu. Lalu boleh melakukan hobi. Kita isi waktu-waktu dengan hobi. Terus yang menghasilkan serotonin juga, misalnya kita punya binatang kesayangan. Ternyata mengelus-elus binatang kesayangan itu bisa memproduksi hormon baik, atau merawat tanaman misalnya, tergantung dengan hobinya Bapak. Lalu kemudian kita beri waktu juga untuk
mindfulness atau relaksasi, apapun itu jenis relaksasinya. Latihan sederhana, bagus sekali kalau ada rutinitas, misalnya olahraga jogging pagi dari lingkungan yang disupport oleh lingkungan, misalnya kita punya teman dekat atau lingkungan yang menyupport, misalnya teman-teman pensiun untuk berkumpul olahraga bersama misalnya. Ternyata karena kita juga sebagai makhluk sosial ini, penerimaan dari orang lain, senyuman dari orang lain, itu juga mendukung kesehatan mental kita. Sehingga kita perlu untuk secara berkala bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, begitu. Jadi mungkin misalnya kalau anak-anak jauh, misalnya ya Pak ya, Ya. terus misalnya apa anak-anaknya susah dijadwalkan untuk berkumpul, misalnya bisa mencari support system yang lain, misalnya sesekali melakukan video call dengan teman lama misalnya, atau mencari informasi tentang teman lama misalnya, itu bisa membantu untuk Bapak Ibu bisa lebih sehat mental. Yang paling penting adalah berbaik hati pada diri sendiri. Jadi kasih waktu-waktu, misalnya sesekali ini lagi disuruh pantang oleh dokter, nggak boleh makan bla 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 misalnya, tapi sekali waktu ingin menikmati karena makanan kesukaan, boleh dicicip, yang penting jangan berlebihan misalnya. Tujuan mencicipi itu untuk membuat senang diri sendiri. Nah, mungkin misalnya seperti itu Bapak bisa dilakukan. Iya, iya, iya. Bagus, Bu. Yang untuk berbaik hati itu loh, untuk diri sendiri itu ya. Nah, Ya, jadi pengertian dari berbaik hati pada diri sendiri perlu ada rambu-rambunya, Bu ya, khusus untuk kesehatan ya. ya. Ya, Jadi sebab kalau nggak khusus disengajakan untuk Pak. kesehatan, nanti bisa egois ya. Nah, Sehat mental itu harus disengajakan. Kalau sama harus teman-teman disengajakan. remaja, saya sering mengedukasi itu untuk melihat kapasitas diri, tidak menaruh harapan tinggi seperti orang lain misalnya. Jadi jangan selalu ingin menjadi orang lain, tapi optimalkan apa yang kamu punya. Kalau ada waktu, silahkan ditambah kapasitasnya ketika dengan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar bersama seperti ini. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sharing sore ini, mengingat waktu sepertinya saya sudah harus undur diri Bapak. Jadi untuk closing statement-nya, Bu, 3 Iya. menit aja, syukur ada latihan-latihan sedikit lah, Oh, apalagi oke. gerakan tangan Boleh? dan sebagainya. Untuk Oke. relaksasinya, Bu, Closing kadangkala orang itu closingnya. kalau diajak, diceritain enggak, tapi kalau untuk melakukan gimana Ya. untuk menyenangkan diri sendiri dengan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan tangannya, dengan kakinya, apa, Oke. Bu, ya. Oke, boleh. Nah, mungkin nggak nggak perlu closing statement karena saya pikir semuanya bisa mengambil manfaat kalau kita ya, dengar diskusi kita dari tadi. Saya ingin mengajak saja untuk misalnya relaksasi nafas ya Pak, boleh ya Pak? Bu, dengan senang hati, Bu. Oke, Ibu Bapak sekalian, mari kita mindfulness. Lihatlah Ibu Usbur Rida dari wajahnya lihat, terus boleh kemudian lihat ke kita mata saya ikuti. kalau Ya. cukup membuat Bapak Ibu nyaman. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu 5 menit ke depan. Silahkan ambil posisi senyaman mungkin di tempat masing-masing. Boleh sambil bersender, boleh sambil duduk tegak, boleh sambil tiduran juga mungkin atau sandaran. Tapi sadari keberadaan Bapak Ibu, misalnya duduk di kursi, lalu berikan beban Bapak Ibu ke kursi yang menjadi tempat senderan saat ini. Lalu tarik nafas perlahan dari hidung, tahan, hembuskan dari mulut. Ketika menarik nafas,
Ilustrasikan udara-udara segar yang ada di lingkungan Bapak Ibu ikut masuk bersama nafas mengisi relung-relung tubuh. Tahan, rasakan mengalir udaranya. Saat menghembuskan, ilustrasikan kabut-kabut hitam yang ada di dalam tubuh ikut keluar bersama nafas. Tarik nafas yang dalam dari hidung. 1, 2, 3, 4, tahan. 5, 6, 7. Tarik nafas yang dalam dari hidung, persepsikan hal yang positif. Kalau ada satu fokus yang enak dipandang di sekitar Bapak Ibu, boleh toleh ke arah itu sambil bernafas yang dalam. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Latihan ini bisa sekali dilakukan sendiri dengan sengaja, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus, bisa lebih tenang menjalani hari-hari. Terima kasih banyak Bu Bapak. Uskur, ini dilakukan di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Kapanpun tubuh kita butuhkan, Bapak. Harusnya sepanjang hari kita itu sadar kalau kita lagi duduk ya pantat kita yang kena di landasan kursi. Kalau kita sedang berjalan maka kita sadar. Kalau kita mau tidur maka kita sadar. Bahkan kalau ada nyamuk gitu ya Pak, nyamuk menggigit di bagian tubuh kita bisa sadarin gitu. Lalu ada juga yang bisa Bapak Ibu lakukan kalau menghadapi satu hal yang tidak nyaman, itu jangan dulu dilawan, tapi diterima rasa tidak nyamannya. Fokus pada rasa nyaman itu dengan memberi perhatian penuh, insya Allah pelan-pelan lama-lama illness itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu Bapak. Oh gitu. Nah kalau pada saat latihan nafas seperti itu, yang katanya, maaf loh Bu ya, orang senior-senior itu pengen perhatian ataupun banyak bawelnya. Kalau diomel-omelin gimana saat itu? Ya nggak bisa Pak, itu kan bertentangan dengan otak, otaknya nggak mau berproses sehingga nggak happy nantinya, nggak well-being. Iya, iya. Kenapa sih Bu Cari para Pak, senior itu kadang kala bawel? makanya saya bilang cari disengaja Bapak. Jadi dilakukannya dengan sengaja, diberi waktu untuk diri sendiri. Mungkin begitu Bapak, mohon maaf. Iya, iya, iya. Terima kasih saya bisa mengulur waktu setengah jam Bu ya. Mohon maaf Bapak, Ya. terima Oke kasih Bu. banyak. Ibu mohon berkenan untuk menerima sertifikat dahulu Bu. Siap. Host, Sylvie tolong ditampilkan sertifikat. Sertifikat diberikan kepada Ibu Terima Usrida, kasih. SPSI, MPC Psikolog. Ibu Rida, mohon berkenan untuk menerima sertifikat penghargaan dari Bikti yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMH. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya terima izin agar apa yang saya sharing hari ini dapat berkenan. Iya, Terima kasih banyak saya Bapak. mohon Ibu kelak sewaktu saat bisa berkenan untuk menjadi narasumber lagi ya Bu. Enaknya pasnya tentang apa Ibu ya? Insya Allah Bapak nanti mungkin saya bisa Di topik apa aja Bu? dengan Mbak Selfie ya Bapak ya. Ya. Mungkin tentang sex abuse Bapak, karena saya kebetulan praktek menangani klien dengan sex abuse itu dari 2013 Bapak. Oh gitu ya, 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 ya. Mm-mm. Yang baik itu, baik, baik. Itu seks abuse itu biasanya terjadi di dalam rumah atau di luar rumah atau di kantor. Sekarang sudah sangat ini ya Pak ya, susah untuk mencari ruang aman gitu. Oh, oh gitu ya, ya. Itu bermula Saya dari undur otak diri atau dari boleh mana Pak? Bu? Ya. Bapak mohon maaf, saya boleh izin undur diri. Oke, Pak, terima kasih Bu, terima kasih. terima kasih Izin, ya, silakan banyak. Bu. Makasih Bu ya, Ibu Usbur, Rida. Ya, Oke, sukses. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat sore.
Selamat sore. Ya, Ibu Bapak sekalian, peserta e-seminar Pikti yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama kedua narasumber, yaitu Ibu Ani dan Ibu Usfur Rida. Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa terutama kaitannya dengan kenakalan ataupun kesehatan mental. Ibu Bapak sekalian, untuk minggu depan